Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa mulai Rabu 1 Januari 2025, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% akan resmi diberlakukan. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 31 Desember 2024, Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan ini ditujukan khusus untuk barang dan layanan mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah atas. PPN 12% akan dikenakan pada barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah dikenakan PPN barang mewah, yang umumnya dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu, ujar Prabowo. Ia mencontohkan beberapa contoh barang mewah yang akan dikenakan tarif baru ini, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar mewah, serta rumah dengan nilai di atas 30 miliar rupiah. Sementara itu, untuk barang dan jasa lainnya yang tidak termasuk dalam kategori mewah, tarif PPN akan tetap sebesar 11%. Ini termasuk barang-barang kebutuhan pokok yang akan tetap dibebaskan dari PPN. Untuk kategori barang dan jasa non-mewah, tidak ada kenaikan PPN. Tarifnya tetap sama seperti yang berlaku saat ini, yaitu 11%, tambah Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah penerapan PPN baru ini. Untuk itu, pemerintah akan meluncurkan berbagai stimulus dan insentif, dengan total anggaran mencapai 38,6 triliun rupiah. Kami berkomitmen untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro-rakyat, tegasnya. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan sambil tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini juga saya kira ada baiknya juga saya menyampaikan beberapa hal tentang kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang mungkin masih ada suatu keraguan-raguan atau suatu ketidakpemahaman ya yang tepat, sehingga saya setelah koordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain, saya merasa perlu bahwa untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12% ini. Jadi saudara-saudara sekalian, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% ini merupakan amanah, merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi, sesuai kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dengan DPR tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Ini sudah dilaksanakan. Dan kemudian perintah undang-undang dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hari ini, pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya, supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya,
untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku. Ya, saya ulangi, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, ya, yaitu PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Ya. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, 10 kg per bulan. Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2200 volt. Pembiayaan industri padat karya. Insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Jadi, paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yaitu tarif 0%, antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum. Saudara-saudara, dengan ini saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat.